Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya nggak ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul hajat, keluarga besar daripada Bapak Haji Syarifuddin dan juga Bapak Aris yang kesemuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua RW 02 Bapak Siono, Ketua RT 03 RW 02 Bapak Ahmad Salim, segenap tokoh masyarakat dari luar wilayah yaitu Ketua RW 09 Bapak Suprapto, segenap tokoh masyarakat sahibul wilayah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara kita malam hari ini diawali dengan hujan yang besar, Pak. Hujan yang lebat. Mudah-mudahan ini pertanda dari sebuah kesuksesan yang didapat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Selawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian, yang insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah dengan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Masih dalam nuansa Idul Fitri, atas nama diri pribadi dan keluarga besar dan juga lingkungan, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ke depan semua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Ada sedikit nasihat dalam kesempatan kali ini karena ada permintaan, Pak. Pengennya sih langsung makan gitu ya. Cuma diminta nasihat sedikit karena masih nuansa Idul Fitri.
Apa yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini? Ada 4 hal yang kotor, maka bersihkan pula dengan 4 hal. Apa 4 hal ini? Yang pertama, badanmu yang kotor, maka bersihkanlah dengan puasamu. Dan yang kedua, hatimu yang kotor, maka bersihkanlah dengan zikirmu. Dan yang ketiga, hartamu yang kotor, maka bersihkanlah dengan zakat, infak dan sedekah. Lantas kemudian jiwamu yang kotor, bersihkanlah dengan istighfar, taubat, mohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, badanmu yang kotor, maka bersihkanlah dengan puasamu. Intinya apa? Manusia hidup itu perlu makan, perlu minum. Maka dengan apa yang dimakan, dengan apa yang diminum, besar kemungkinan badannya menjadi kotor. Kotor karena dosa, kotor karena penyakit. Kalau kotor karena dosa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalur yang namanya ibadah puasa. Maka merugi orang-orang yang beriman kemarin puasa, lantas dosanya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa kemarin Ramadan tuh, ya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan badanmu yang kotor dengan puasamu, insya Allah. Dengan puasa bersih badan kita. Yang kedua, makan dan minum akan menyebabkan manusia itu penyakitan, ya. Badannya jadi tumbuh, muncul yang namanya penyakit. Ini bisa dibersihkan dengan badan yang sehat. Kalau olahraga adalah satu kemungkinan faktor yang bisa menentukan, nih fasilitas daripada gelanggang olahraga badminton telah dipersiapkan oleh Bapak Haji Syarifuddin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit promosi Pak Haji ya. Mudah-mudahan yang hadir jadi langganan. Ya, kalau Pak Ustadz mah cukup zikir aja dah. Ya, bukan nggak mau main badminton karena udah nuansanya beda. Ya, bersihkan badanmu dengan puasamu. Maka orang-orang yang beruntung ketika selepas Ramadan dia dibersihkan badannya lewat puasanya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersihkan hatimu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita berzikir? Setiap hari, setiap saat. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang ingat kepada Allah, orang-orang yang zikir kepada Allah dalam keadaan dia diri, dalam keadaan dia berbaring, dalam keadaan dia duduk, dia terus ingat Allah. Selepas Ramadan jangan lupa ingat terus Allah. Ini kan kadang-kadang ada umat Islam ngakunya beriman, dia Islam katanya, selepas Ramadan malah bikin buat dosa lagi, lupa sama Allah. Diminta sama Allah untuk terus mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam dia keadaan berbaring. Insya Allah dengan kita mengingat Allah, ya, insya Allah dengan kita mengingat Allah, lagi-lagi insya Allah dengan terus kita mengingat Allah, hati kita menjadi damai. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang mengingat Allah senantiasa dibuat damai hatinya. Badannya sehat, dosanya diampuni, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selepas Ramadan. Dan yang ketiga, maka bersihkanlah hartamu dengan zakatmu. Bersihkanlah hartamu dengan infakmu. Bersihkan hartamu dengan sedekahmu. Kita adalah orang-orang yang beriman, mengerti betul bahwasanya di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain yang harus dan wajib dikeluarkan. Allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra.
setelah iman lantas bertakwa. Ciri yang pertama adalah mereka orang-orang yang bertakwa, dia senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah. Alladzina yunfikuna fisabilillah, infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dituntut untuk zakat, infak, sedekah. Karena setiap hari, bahkan setiap waktu di mana umatnya Nabi ketika dia berinfak, ketika dia bersedekah, ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu ada doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat doanya? Ya Rob, bagi mereka umatku yang ketika dia berzakat, dia berinfak, dia bersedekah, maka terus tambah dan tambah hingga batas waktu yang telah ditentukan, tanpa batas pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berzakat, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, dengan cara ini dia bersihkan hartanya, insya Allah akan terus dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bagi mereka orang-orang yang pernah berbuat dosa, maka bersihkan jiwamu. Dengan apa kita bersihkan? Dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna, kecuali dia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia berbuat dosa, dia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Seringkali manusia itu berbuat dosa, seringkali manusia itu berbuat khilaf, bahkan seringkali manusia berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan jiwamu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat istighfar telah diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang-orang yang ngaku dirinya berbuat dosa, kemudian dia istighfar, dia taubat kepada Allah, maka akan diturunkan hujan yang lebat dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dibanyakin anaknya, ditambah hartanya, dan insya Allah dibanyakin proyeknya. Ini kita berdoa nih, mudah-mudahan Pak Haji Sarifuddin banyak proyeknya, diberikan kelulusan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 hal ini yang tadinya kotor dibersihkan dengan 4 hal yang tadi. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita, dan insya Allah dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Cukup 12 menit, kalau kelamaan udah lapar banget kita Pak. Ya, sama-sama kita awali ya peresmian kita kali ini sebagai bukti dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, insya Allah ditambah. Akan tetapi jika dia ingkar kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, bukan dikurangi tapi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali perjumpaan kita kali ini lewat acara peresmian ini dengan kita membacakan tahlil. Mudah-mudahan dari wasilah bacaan tahlil semuanya apa yang menjadi hajat dari keluarga besar Bapak Haji Sarifuddin dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir